Perkenalkan, nama saya Puji Dumaria Silalahi dengan NIM 220911020076 dari Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Sastra Inggris. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia kelas A. Struktur teks ulasan. Yang pertama, identitas. Terdapat judul buku yaitu Dasar-Dasar Linguistik Umum edisi kedua. Pengarang buku ini Bapak Suparno, tahun terbit 2013, penerbit oleh Tiara Wacana dengan tebal buku 176 halaman, dengan ISBN 979-979-1262-415. Kita masuk pada orientasi. Buku ini merupakan sebuah buku pengantar untuk mempelajari linguistik atau bahasa secara universal, tidak terbatas pada satu bahasa saja. Selain itu, isinya sangat cocok bagi mahasiswa dan peminat studi bahasa, baik yang berkecimpung dalam dunia pendidikan maupun dalam ilmu bahasa murni. Sedikit mengenal Bapak Suparno sebagai pengarang dari buku ini. Suparno merupakan laki-laki yang lahir di Sukoharjo pada 2 April 1943. Menamatkan pendidikan S1 di IKIP Yogyakarta tahun 1968. Kemudian diangkat sebagai dosen di Universitas Cendrawasih Jayapura pada tahun 1969 sampai 1978. Kemudian dimutasi menjadi dosen Universitas Negeri Yogyakarta pada 1979 hingga 2008. Menjalani pendidikan postgraduate training di Fakulteit der Litteren Universiteit de Leiden, Netherlands pada 1981 hingga 1982 dengan konsentrasi bahasa-bahasa Asia Tenggara dan bahasa-bahasa Austronesia. Kemudian dikukuhkan sebagai Guru Besar UNY tanggal 28 Oktober 1995 dengan judul Pidato Pengukuhan Pembinaan Bahasa Indonesia sebagai Upaya Pembinaan Perilaku Bangsa. Setelah purna tugas sebagai PNS, diangkat sebagai dosen di program studi Sastra Indonesia, Fakultas Sastra Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Dengan status kontrak kerja dengan BPH UAD pada 2008 hingga sekarang. Berikut dokumentasi karya tulis berupa buku-buku ajar dan buku-buku referensi. Yang pertama, Kamus Bahasa Biak Indonesia pada tahun 1977, kemudian yang kedua, Media Pengajaran Bahasa pada tahun 1989, ketiga, Aliran Takmemik 2008, selanjutnya Linguistik Historis Komparatif pada tahun 2015, kemudian Teori dan Aliran Linguistik pada tahun 2017, dan yang keenam, Dasar-Dasar Linguistik Umum pada tahun 2018. Kita masuk pada tahapan tafsiran isi. Buku Dasar-Dasar Linguistik Umum ini terdiri atas 11 bab yang menyajikan pengertian atau hakikat bahasa, teori-teori bahasa, aliran bahasa, sampai pada data bahasa yang dapat dijadikan contoh untuk dianalisis. Masuk pada bab pertama, disajikan hakikat bahasa. Hakikat bahasa dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang kaum tradisional dan sudut pandang kaum struktural. Kemudian sejarah perkembangan bahasa diulas pada bab kedua. Masuk pada bab 3, disajikan fungsi bahasa. Pada bab 4, disajikan cakupan bidang linguistik, baik mikrolinguistik, linguistik interdisipliner, maupun applied linguistik. Kemudian pada bab 5 disajikan berbagai macam topologi bahasa di dunia atau pembagian bahasa berdasarkan teori genealogis, sehingga dapat dihasilkan berbagai tipe bahasa di dunia ini. Walaupun ternyata masih banyak bahasa yang tidak dapat dimasukkan ke dalam golongan bahasa yang telah ada tersebut. Pada bab 6 dibahas tentang variasi atau ragam penggunaan bahasa, seperti ragam frozen, baku, konsultatif, akrab, dan sebagainya. Juga dibahas tentang dialek seperti bahasa Jawa, dialek Banyumas, dialek Tegal, dan sebagainya.
Selanjutnya masuk pada bab 7, disajikan hierarki atau tingkatan-tingkatan linguistik. Kemudian teori atau aliran linguistik disajikan pada bab 8. Masuk pada bab 9, dibahas tentang tata cara penulisan lambang bunyi, baik secara fonetis maupun fonemis. Pada bab 10 disajikan berbagai bentuk teori analisis bahasa. Dan pada bab terakhir, bab 11, disajikan data bahasa yang dapat dijadikan kasus untuk dianalisis. Masuk pada evaluasi, ada keunggulan. Buku ini memiliki kelebihan, yaitu terdapat berbagai data bahasa yang cukup lengkap dan memudahkan para pembaca untuk melakukan analisis bahasa. Selain itu, buku yang padat dan ringkas dapat membuat para pemula di bidang kebahasaan menjadi lebih mudah mengerti dan memahami dari isi buku. Selain itu, buku ini juga disertai dengan teori-teori tentang bahasa yang semakin mudah untuk dipahami pembaca. Buku ini juga memiliki harga yang terjangkau jika dibandingkan dengan isinya yang lumayan lengkap. Buku yang sempurna pun tak luput dari kesalahan, yang membuatnya memiliki kelemahan. Begitupun buku ini. Kelemahan pada buku ini yang cukup mengganggu para pembaca, antara lain adalah hilangnya beberapa halaman yang ada di dalam buku ini. Hal tersebut sangat mengganggu bagi pembaca yang ingin mengetahui informasi lebih lengkap. Selain itu, banyak istilah-istilah asing di dalam buku yang kurang familiar bagi para pembaca pemula. Juga terdapat pula beberapa tipografi atau kesalahan penulisan pada beberapa bagian di dalam buku. Yang terakhir, data bahasa yang dicantumkan dalam buku ini sangat bervariasi, seperti bahasa Biak, bahasa Sunda, bahasa hipotetik, bahasa Esperanto, bahasa Madura, bahasa Magar, bahasa San Miguel Mixtec, bahasa Apalai dari Brazil, bahasa Mixtec dari Meksiko, bahasa Nomatsinguenga Campa dari Peru, bahasa Spanyol, bahasa Iquito, dan bahasa Siona dari Kolombia. Data bahasa seperti ini sangat berguna sebagai latihan untuk melakukan analisis suatu bahasa. Data tersebut sekaligus membedakan buku ini dengan buku kebahasaan lain yang umumnya tidak dicantumkan berbagai data bahasa yang dapat digunakan untuk latihan menganalisis bahasa. Sekian struktur ulasan teks ulasan yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.